Kamu mungkin pernah bertanya-tanya, kenapa sebagian besar toko emas, pabrik besar, bahkan bisnis skala nasional dimiliki oleh orang Tionghoa? Bukan hanya di kota besar, bahkan di daerah kecil pun, nama-nama marga seperti Lim, Tan, atau Chong hampir selalu muncul di balik perusahaan sukses. Ini bukan soal keberuntungan, bukan juga soal diskriminasi terbalik. Ini soal kebiasaan, strategi hidup, dan warisan pola pikir yang ditanam sejak kecil. Saat sebagian besar masyarakat sibuk mengejar gaya hidup, banyak keluarga Tionghoa mengajarkan anak-anaknya cara berpikir sebagai pemilik, bukan pekerja. Hari ini, saya akan bongkar 15 alasan konkret dan psikologis kenapa orang Tionghoa bisa begitu dominan dalam ekonomi Indonesia. Dan kalau kamu menyerap pola pikir ini, kamu juga bisa ikut bermain dalam permainan mereka. Kita mulai dari yang pertama. 1. Budaya hemat bukan pelit, tapi strategis. Kamu mungkin pernah dengar istilah orang Tionghoa itu pelit. Tapi itu cuma persepsi dari mereka yang nggak paham strategi di balik pengeluaran. Bagi banyak keluarga Tionghoa, uang bukan untuk dipamerkan. Uang adalah alat bertahan dan bertumbuh. Mereka lebih suka makan sederhana tapi bisa beli 3 ruko cash. Dalam buku The Millionaire Next Door, Thomas J. Stanley menyebut bahwa sebagian besar orang kaya tidak terlihat kaya. Mereka hemat bukan karena takut miskin, tapi karena mereka menghargai nilai uang. Sementara masyarakat umum sering tergoda untuk menunjukkan status lewat barang mahal. Orang Tionghoa justru menyembunyikan kekuatannya. Karena buat mereka, lebih baik punya kekayaan diam-diam daripada gaya hidup mewah, tapi hidup dari cicilan. 2. Mindset pedagang, bukan pegawai. Dari kecil, anak-anak Tionghoa sudah diajak dagang, entah bantu jaga toko, bawa barang, atau sekadar bantu hitung stok. Yang diajarkan bukan nilai ujian, tapi nilai untung rugi, cara menarik pelanggan, dan bagaimana membaca peluang. Dan itulah yang membuat mereka terbiasa berpikir sebagai pemilik, bukan karyawan. Buku Rich Dad Poor Dad karya Robert Kiyosaki menegaskan pentingnya membentuk pola pikir entrepreneur sejak dini. Dan di keluarga Tionghoa, itu bukan teori, itu kebiasaan. Saat anak-anak lain diajarkan belajar biar dapat kerja, anak-anak Tionghoa diajarkan belajar biar bisa buka usaha sendiri. Di banyak lingkungan masyarakat umum, menjadi PNS atau kerja kantoran masih dianggap puncak aman. Tapi bagi keluarga Tionghoa, aman itu artinya punya kendali atas pemasukan sendiri. Dan itu hanya bisa terjadi kalau kamu jadi pemilik, bukan pekerja. 3. Fokus pada warisan bukan sekadar penghasilan. Banyak orang kerja keras demi penghasilan bulanan. Tapi orang Tionghoa berpikir jangka panjang. Bagaimana hasil kerja hari ini bisa diwariskan ke generasi berikutnya? Inilah kenapa mereka cenderung membangun bisnis keluarga, bukan hanya cari pekerjaan bagus. Dalam buku Family Wealth karya James E. Hughes Jr., dijelaskan bahwa keluarga kaya yang bertahan lintas generasi punya satu kesamaan. Mereka mempersiapkan penerus, bukan hanya harta. Begitu juga dalam keluarga Tionghoa. Anak-anak diajarkan tentang arus kas, diajak rapat, bahkan diminta ikut mengurus pelanggan, bukan sekadar jadi pewaris pasif. Sementara banyak keluarga di masyarakat umum baru bicara warisan setelah pensiun atau saat sakit. Keluarga Tionghoa sudah menyusun peta bisnis sejak si anak masih SD. Karena bagi mereka, kekayaan bukan soal pamer, tapi soal melindungi nama keluarga selama mungkin. 4. Paham pola. 1 bisnis kecil hari ini, 10 cabang besok. Orang Tionghoa tidak memulai bisnis besar. Mereka mulai dari kecil, tapi sudah tahu akan diperbesar. Contohnya, buka toko kelontong kecil dulu, nanti tambah kulakan, buka cabang, lalu ekspansi ke grosir. Mereka berpikir bertahap tapi visioner. Salah satu prinsip dari The Lean Startup karya Eric Ries adalah bangun cepat,
uji pasar, dan skalakan. Dan itu persis yang dilakukan banyak pengusaha Tionghoa tanpa harus tahu teorinya. Di masyarakat umum, kadang orang terlalu sibuk merancang impian besar tapi takut memulai kecil. Sebaliknya, orang Tionghoa tahu bahwa bisnis bukan soal besar di awal, tapi soal konsisten menumbuhkan. Inilah mengapa mereka terlihat tenang tapi mengakar, karena fondasinya dibangun bertahun-tahun dengan pola yang jelas, kuatkan satu cabang dulu, baru ekspansi. 5. Relasi adalah aset, bukan cuma soal teman. Dalam dunia bisnis Tionghoa, ada satu prinsip kuat, guanxi. Guanxi artinya jaringan kepercayaan, relasi yang bukan sekadar kenal, tapi saling bantu. Mereka tahu bahwa di dunia nyata, orang sukses bukan yang paling pintar, tapi yang paling dipercaya. Buku Never Eat Alone, karya Keith Ferrazzi, menekankan pentingnya membangun hubungan jangka panjang, bukan hanya saat butuh, dan itulah pola pikir orang Tionghoa. Mereka investasi waktu dalam menjalin relasi, saling bantu antar keluarga, antar komunitas, bahkan antar generasi. Sementara banyak orang di luar sana masih sibuk, siapa yang bisa gue manfaatin? Mereka justru berpikir, siapa yang bisa gue bantu agar sama-sama naik? Karena bagi mereka, kepercayaan lebih mahal daripada modal. Dan sekali kamu dipercaya, pintu rejeki akan terbuka lebar. 6. Disiplin kerja yang diturunkan sejak kecil. Bagi banyak keluarga Tionghoa, kerja keras bukan pilihan, tapi budaya. Anak-anak mereka tidak hanya diajarkan belajar, tapi juga dilatih bertanggung jawab, bantu orang tua di toko, bangun pagi, dan jaga komitmen. Disiplin bukan hukuman, itu karakter. Buku Outliers karya Malcolm Gladwell menekankan bahwa keberhasilan luar biasa datang dari kombinasi kesempatan dan kerja keras yang konsisten. Dan salah satu contohnya bisa kita lihat dari keluarga-keluarga Tionghoa. Mereka menanamkan ritme hidup produktif sejak kecil. Sementara sebagian besar orang tua membebaskan anak dari urusan dunia nyata demi fokus sekolah, mereka justru melatih anak untuk menyatu dengan dunia nyata sedini mungkin. Karena menurut mereka, gelar bisa dicari. Tapi mental pekerja keras itu dibentuk sejak kecil dan tidak bisa dibeli. 7. Strategi pernikahan. Bukan cinta buta, tapi konektivitas. Satu hal yang jarang dibicarakan adalah bagaimana keluarga Tionghoa menyusun strategi melalui pernikahan. Bukan berarti mereka tak menikah karena cinta, tapi mereka sadar bahwa pasangan juga adalah bagian dari visi jangka panjang. Pernikahan bukan sekadar hubungan pribadi, tapi juga kerjasama keluarga dan bisnis. Dalam banyak budaya, cinta dianggap cukup untuk menikah. Tapi dalam komunitas Tionghoa, pertimbangan ekonomi, latar belakang keluarga, dan arah hidup juga ikut diperhitungkan. Ini bukan soal matre, tapi soal sinergi. Karena membangun ekonomi keluarga butuh pasangan yang sejalan, bukan sekadar sayang. Seperti dijelaskan dalam The Psychology of Money oleh Morgan Housel, keputusan-keputusan kecil yang terlihat tidak romantis kadang justru punya dampak finansial luar biasa besar dalam jangka panjang. Dan inilah rahasia diam-diam orang Tionghoa. Mereka tidak menikah untuk hidup hari ini saja, tapi untuk membangun fondasi 30 tahun ke depan. 8. Menyembunyikan kekuatan menunjukkan kesederhanaan. Satu pola unik yang sering kita lihat, banyak orang Tionghoa kaya tapi tidak kelihatan. Mereka tidak suka pamer mobil, jarang terlihat liburan mewah, dan tidak sibuk update gaya hidup. Karena bagi mereka, lebih aman menyembunyikan kekuatan daripada mengundang iri. Konsep ini sejalan dengan filosofi The Art of War oleh Sun Tzu. Biarkan musuh berpikir kamu lemah, saat sebenarnya kamu sudah siap menang.
Dalam konteks modern, jangan tampakkan semua kekuatanmu ke dunia. Biar prestasi bicara sendiri. Sementara masyarakat umum sering merasa harus menunjukkan hasil kerja keras mereka agar dianggap berhasil, orang Tionghoa memilih untuk tetap di bawah radar karena mereka tahu kekayaan yang tenang lebih tahan lama daripada kekayaan yang ribut. 9. Pendidikan finansial sejak dini. Banyak orang tua Tionghoa mengajarkan satu hal penting kepada anak-anak mereka. Uang bukan untuk dihabiskan, tapi untuk dikendalikan. Sejak kecil, anak-anak diajak menghitung modal, diberi tahu pentingnya mencatat pengeluaran, bahkan diajarkan cara negosiasi saat membeli barang. Ini bukan pelajaran di sekolah, tapi pelajaran hidup. Dalam buku Rich Kid, Smart Kid, Robert Kiyosaki menyebut bahwa pendidikan finansial adalah tanggung jawab orang tua, bukan guru. Dan ini yang dilakukan keluarga Tionghoa, mengajarkan anak untuk berpikir sebagai investor, bukan konsumen. Sementara di banyak keluarga, uang masih jadi topik yang tabu atau urusan orang tua saja. Di komunitas Tionghoa justru dijadikan bahan diskusi terbuka karena mereka paham anak yang nggak ngerti uang akan jadi dewasa yang diperbudak uang. 10. Mampu mengelola risiko dengan cermat. Orang Tionghoa dikenal berani membuka usaha, tapi bukan berarti mereka sembrono. Mereka berani karena mereka menghitung risiko dan menyiapkan bantalan kalau gagal. Mereka nggak langsung ambil kredit besar, tapi mulai dari kecil, cukup untuk belajar, tapi tidak menghancurkan kalau rugi. Dalam Thinking Fast and Slow karya Daniel Kahneman, disebutkan bahwa orang sukses tahu cara menakar risiko, bukan menghindarinya. Dan ini jadi kekuatan orang Tionghoa. Mereka tahu kapan harus maju, kapan harus bertahan, dan kapan harus ganti strategi. Masyarakat umum kadang terjebak dalam dua ekstrem, terlalu takut ambil risiko atau terlalu nekat tanpa perhitungan. Tapi orang Tionghoa tahu bahwa dalam bisnis risiko itu wajib, tapi harus terukur dan dikendalikan. 11. Membentuk sistem regenerasi kekayaan. Banyak keluarga Tionghoa tidak hanya fokus membangun kekayaan, tapi juga menjaga agar kekayaan itu tidak lenyap di generasi berikutnya. Mereka punya struktur, manajemen, bahkan kode keluarga yang diwariskan turun-temurun. Ada nilai-nilai, prinsip, hingga sistem kerja yang dijaga bersama. Buku Legacy karya James Kerr tentang tim rugby legendaris All Blacks menyebut bahwa budaya kuat akan bertahan jika ada sistem regenerasi nilai yang konsisten. Dan ini yang diterapkan banyak keluarga Tionghoa. Anak-anak diajarkan melanjutkan, bukan menghabiskan. Sementara sebagian masyarakat hanya fokus kerja keras di generasi pertama, tapi lalai mendidik generasi kedua. Orang Tionghoa justru lebih takut kehilangan nilai daripada kehilangan uang. Karena tanpa nilai, uang akan habis dalam satu generasi. 12. Menggunakan komunitas sebagai kekuatan ekonomi. Orang Tionghoa sangat solid secara komunitas. Mereka punya asosiasi, paguyuban, dan jaringan bisnis antar daerah. Ketika satu keluarga buka usaha, yang lain akan bantu promosi, jadi pelanggan awal, bahkan suntik modal jika perlu. Mereka bersaing, tapi tetap saling bantu. Dalam buku Tribe karya Sebastian Junger, dijelaskan bahwa manusia akan jauh lebih kuat jika hidup dalam komunitas yang solid. Dan ini bukan teori bagi komunitas Tionghoa, ini kenyataan sehari-hari. Banyak masyarakat lain masih terpecah karena iri, gengsi, atau merasa tidak mau diatur. Tapi orang Tionghoa tahu, sendiri kita bisa tumbuh, tapi bersama kita bisa mendominasi. Mereka tidak membangun bisnis sebagai individu, tapi sebagai ekosistem. 13. Pandai beradaptasi tanpa kehilangan akar. Selama ratusan tahun, orang Tionghoa menjadi minoritas di berbagai negara, termasuk Indonesia. Tapi alih-alih menyalahkan keadaan, mereka memilih untuk beradaptasi.
bahasa dipelajari, budaya lokal dihormati, tapi prinsip dagang dan nilai keluarga tetap dijaga. Buku The Power of Adaptability oleh Max McKeown menyebut bahwa mereka yang mampu berubah tanpa kehilangan inti dirinya akan bertahan dalam jangka panjang. Dan komunitas Tionghoa membuktikannya. Mereka bisa tetap eksis di tengah krisis, reformasi, hingga perubahan zaman. Sementara banyak orang memaksa dunia menyesuaikan diri dengan mereka, orang Tionghoa menyesuaikan diri dengan dunia tanpa kehilangan arah. Itulah kenapa mereka bisa tetap berdiri saat banyak bisnis lain tumbang. 11. Gaya hidup hemat bukan pelit. Salah satu kesalahpahaman terbesar tentang orang Tionghoa adalah mereka pelit. Padahal kenyataannya mereka hanya sangat selektif dalam membelanjakan uang. Mereka tidak mudah tergoda oleh barang konsumtif yang tak mendatangkan nilai jangka panjang. Dalam buku The Millionaire Next Door karya Thomas J. Stanley dan William D. Danko, disebutkan bahwa sebagian besar jutawan tidak hidup mewah. Mereka hemat, cermat, dan tahu prioritas. Dan pola ini sangat mencerminkan cara hidup banyak keluarga Tionghoa. Hemat bukan karena takut miskin, tapi karena tahu nilai dari tiap rupiah. Sementara banyak orang hidup untuk terlihat kaya, mereka memilih menunda kesenangan demi kebebasan finansial. Bagi mereka, gaya hidup sederhana bukan kekurangan, tapi strategi. Dan justru karena itulah, mereka bertahan dan berkembang. 15. Bermental dagang bukan sekedar bekerja. Orang Tionghoa sudah ditanamkan satu prinsip dasar. Kalau kamu hanya mengandalkan gaji, kamu akan capek seumur hidup. Karena itu, sedari muda mereka diajari berpikir dagang. Bahkan saat kerja di tempat orang lain pun, mereka mengamati sistem, bukan cuma menggugurkan tugas. Dalam buku Cash Flow Quadrant karya Robert Kiyosaki, perbedaan utama antara orang kaya dan kelas pekerja adalah yang satu berpikir sebagai pemilik sistem, yang lain hanya menjalankan sistem, dan itulah yang membedakan. Orang Tionghoa dibentuk untuk menjadi pemilik. Mereka tahu cara membaca peluang, tahu bagaimana mengubah masalah jadi solusi, dan yang terpenting, mereka berani mencoba dan siap gagal. Bukan karena mereka lebih pintar, tapi karena mereka lebih siap mental. Ini bukan tentang ras, tapi cara pandang. Ini bukan soal siapa kamu lahir sebagai siapa. Ini bukan tentang ras, warna kulit, atau marga. Ini tentang cara berpikir, cara hidup, dan sistem nilai yang membentuk mentalitas juara. Orang Tionghoa menguasai ekonomi di Indonesia bukan karena keberuntungan, tapi karena mereka hidup dengan prinsip, kerja dengan sistem, dan berpikir jauh ke depan, bahkan saat yang lain baru mulai hari ini. Dan kabar baiknya, semua prinsip ini bisa kamu tiru, bisa kamu pelajari, bisa kamu latih, mulai dari membangun disiplin pribadi, belajar kelola uang, membangun jaringan sehat, hidup sederhana, sampai berani ambil risiko. Kalau kamu mulai sekarang, siapapun kamu bisa jadi ancaman nyata di dunia ekonomi. Kalau kamu merasa konten ini membuka wawasan dan layak disebar, bantu saya bagikan. Dan kalau kamu mau lebih banyak strategi berpikir tajam dan gaya hidup minoritas kuat, klik tombol like dan subscribe sekarang. Karena perubahan besar dimulai dari satu, mengubah cara kamu berpikir hari ini.